Shalom, selamat pagi Bapak, Saudari dan Saudara serta adik-adik di rumah. Bertemu lagi di Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini 18 Juli 2022 kita kembali merenungkan berkat Tuhan yang luar biasa. Tema hari ini adalah keajaiban dan tuntunan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan ayat dan renungan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena berkat-Mu yang selalu ada buat kami. Kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan nafas yang baru pemberian-Mu. Kami juga ucap syukur Tuhan ketika kami boleh beristirahat dengan baik malam kemarin. Ya Tuhan, ampunkan kami ketika kami menghadapi pagi ini dengan setiap kekurangan dan ketidaklayakan kami. Kami mohon Tuhan, layakkan kami dan Tuhan bantu kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kami mendengarkan serta membaca renungan di pagi hari ini. Kami serahkan diri kami hanya kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara serta adik-adik di rumah yang dikasihi Tuhan, bacaan pagi ini diambil dari Mazmur pasalnya ke-86 ayat 14 sampai 15. Hari ini akan dibantu oleh adik kita Ardel dari Praramaja. Silakan Ardel. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 86 ayat yang ke-14 sampai 15 yang demikian. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ardel ya untuk pembacaan firman-Nya. Ibu bapak, saudari saudara serta adik-adik di rumah yang dikasihi Tuhan, nats kita terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Banyak sekali ya, sabar, kasih, setia yang dari Tuhan kita yang dicontohkan. Saat-saat kita mengalami masalah berat, tidak jarang kita merasa khawatir atau takut tak bisa memenangkan seluruh pergumulan kita. Tuhan memang gak pernah menjanjikan suatu kehidupan yang mulus, kayak jalan tol, gak pernah mulus tanpa masalah, itu gak pernah. Tapi di sisi lain, kekhawatiran dan ketakutan itu senantiasa ada di sekitar kita, baik secara individu maupun secara eksternal juga ya. Maksudnya di diri kita itu pasti ada. Oleh sebab itu ratusan kali, mungkin banyak di dalam Alkitab ya, pasti ada kata-kata janganlah takut. Banyak banget di Alkitab. Firman Tuhan ini terus tentu dimaksudkan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak menginginkan kita terpuruk oleh kekhawatiran dan ketakutan. Mengapa kita senantiasa diingatkan, janganlah takut, ayo jangan takut, seperti itu. Mari kita coba belajar dari pendahulu kita, pemazmur, yang dalam pergumulannya itu tetap memusatkan perhatian pada Tuhan Allah. Contohnya, yang pertama, pemazmur mengingat dan merenungkan keajaiban-keajaiban yang diperbuat Tuhan. Mengingat keajaiban yang sudah diperbuat Tuhan, yang sejak dulu dapat melakukan keajaiban, tentu lebih besar kuasanya daripada masalah yang kita hadapi. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12. Hal penting yang diambil adalah Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Itu yang pasti. Sedangkan yang kedua, mengingat apa yang dilakukan Tuhan di masa lalu, pemazmur juga percaya akan penyertaan Tuhan atas umatnya.
Di ayatnya yang ke-20, Mazmur 77 ayatnya 20, itu jelas banget kalau ada penyertaan Tuhan untuk setiap kita, umatnya. Begitu. Penyertaan Tuhan di masa lalu diyakini oleh pemazmur, dan hal ini juga yang telah menguatkan iman dari teman-teman dari pemazmur ini. Kita juga mengalami kehadiran Tuhan di masa lalu kita, pasti ya, yang telah membuktikan betapa besar kuasa-Nya dan bagaimana Tuhan telah menuntun langkah kita hingga kita tiba pada keberadaan kita saat ini. Masa lalu kita pasti enggak selalu manis. Masa lalu kita pasti ada yang pahit, ada yang penuh tantangan, ada yang penuh rintangan. Tapi kita sampai pada titik ini itu pasti karena kasih setia Tuhan. Pasti karena keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Mungkin masa lalu kita gak selalu indah, tapi kita harus percaya juga bahwa keajaiban dan tuntunan Tuhan itu gak sekalipun berubah, tidak sekalipun berbeda dari masa lalu hingga sekarang. Oleh sebab itu, buat kita yang sedang berjuang saat ini, mari kita berjuang dengan mengingat bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Janganlah takut, jangan biarkan pergumulan menggerogoti kita, namun perhatikan keajaiban kuasa dan tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara serta adik-adik di rumah, sebelum kita kembali ke aktivitas kita, entah di sekolah, bekerja, ataupun melakukan aktivitas yang lain, mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Ya Tuhan kami yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami bahwa kasih-Mu akan selalu ada buat kami. Di pagi yang indah ini kami mohon penyertaan-Mu dari sepanjang pagi ini untuk seluruh aktivitas kami sampai nanti saatnya kami tidur pada malam hari. Supaya bukan hanya hidup kami yang berhasil, namun juga sanggup memuliakan nama-Mu di hadapan orang-orang. Biarlah Roh-Mu bekerja dan memimpin kami di dalam setiap langkah dan keputusan yang kami ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.